bisa dituliskan di chat di Zoom ini NIM-nya underscore hadir gitu aja. Silahkan yang belum bisa presensi di LMS. Di LMS. Tolong yang barusan join nyalakan kameranya, sudah. Nggak apa-apa, muka bangun tidur tidak apa-apa. Saya minta selama perkuliahan saya pakai Zoom, nyalakan ini ya, kameranya ya. Oke. Kecuali memang sudah bilang ke saya, kalau saya nyalakan kameranya, laptop saya bermasalah, nah, itu saya akan beri dispen. Ori, ini tolong nyalakan kameranya. Melania Asti, Frinda sudah, yang belum, Cornelia Roswita. Nggak apa-apa, muka bangun tidur tidak apa-apa, memang siang kita siang. Oke, sudah? Sudah 28 mahasiswa dari sekitar 30 mahasiswa. Cornelia Roswita Aditya, tolong nyalakan kameranya selama perkuliahan ya. Bu, saya mau izin mau minum obat bentar. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, sudah. Ini Cornelia Roswita, Adit. Oke ya, sudah 29 mahasiswa. Adit ini dengar saya enggak ya? Halo ya Bu. Nyalakan kameranya. Oke Bu. Sorry tadi lagi ini Bu. Lagi pakai baju. Oke, sudah? Sudah ya, sudah banyak 31 mahasiswa. Yang baru join, yang belum bisa presensi di LMS, silahkan tuliskan di chat, ruang chat di Zoom, NIM underscore hadir. Ya, oke. Sekarang kita mulai perkuliahan hari ini. Kita mulai dengan doa. Saya minta Puput yang pimpin doa. Bu Vela dan teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, selamat siang. Kita akan maksimalkan pertemuan ini dengan menggunakan Zoom. Jika ada yang kesulitan atau di tengah jalan nanti kuotanya kuotanya habis atau jaringannya tidak baik, nanti ini sudah saya rekam, akan saya tempel di LMS. Jadi kalau ada penjelasan yang nanti Anda belum bisa ikuti, bisa diikuti di LMS. Saya akan share screen. Oke, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Halo?
Masih Belum, loading. Bu. Oh, masih Belum, Bu. loading. Belum masuk, Bu. Saya masih loading, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ini Sudah, Bu. sudah. Oke, ini yang mengerjakan siapa ya? Saya, Bu, Sheila. Oke, yuk Sela, coba jelaskan pekerjaanmu ini dari tayangan dari layar saya, coba. Iya, baik, Bu. Selamat siang, Bu Vela dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Heeh. Ya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan latihan 1.1 nomor 1B. Jadi diberikan himpunan bilangan bulat dioperasikan dengan penjumlahan apakah grupoid. Yang pertama kita telah ketahui jika Z adalah himpunan bilangan bulat. Ditanyakan operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat grupoid. Artinya harus ditunjukkan apakah operasi penjumlahan merupakan operasi biner untuk setiap K, L elemen bilangan bulat. Jadi di sini ada K dioperasikan dengan L, apakah merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Apakah hasilnya merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Jadi jika K dioperasikan dengan L, hasilnya merupakan elemen himpunan bilangan bulat, maka dia merupakan operasi biner. Kita akan buktikan ambil sembarang K, L elemen himpunan bilangan bulat. Akan dibuktikan apakah K dijumlahkan dengan L, hasilnya merupakan elemen bilangan bulat. Kita telah ketahui sebelumnya jika operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat hasilnya merupakan bilangan bulat. Jadi di sini terbukti semua bilangan bulat jika dijumlahkan dengan bilangan bulat lainnya pastilah merupakan bilangan bulat. Terbukti jika operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan grupoid. Terima kasih teman-teman dan Bu Vela. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi pekerjaan Sela? Ada tidak? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau nggak ada, saya anggap sudah paham semua. Tidak ada pertanyaan. Saya lanjut ke berikutnya. Ini pekerjaannya siapa ya? Ya, saya, Bu. Oke, coba. Ya, selamat siang, Bu Vela dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apakah operasi perkalian pada himpunan bilangan real merupakan grupoid. Saya buktikan ambil sembarang A dan B, di mana A dan B merupakan bilangan real. Akan dibuktikan bahwa A kali B bilangan himpunan bilangan real. Karena semua bilangan real bila dikalikan dengan bilangan real tersebut, maka hasilnya akan bilangan real tersebut. Jadi terbukti A kali B merupakan himpunan bilangan real. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan real jika dikalikan akan menghasilkan grupoid. Oke. Oke, ada yang mau menanggapi enggak? Tidak.
Kalau tidak, saya lanjut. Ini sudah. Ini tadi sudah. Berarti yang ini. Oke, ini pekerjaannya siapa ya? Saya Bu Andriansyah. Oke, Andri. Coba jelaskan. Baik Bu, selamat siang Bu Vela dan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan nomor 2. Dalam hal ini kita diberikan sebuah bentuk yang kelihatannya seperti grup point yang terdiri dari himpunan semua bilangan real bukan 0 serta sebuah operasi dengan aturan untuk setiap A, B, elemen bilangan real bukan 0, A kotak B itu sama dengan A kali B tambah B. Seperti yang saya tuliskan. Kemudian situ ditanyakan apakah bentuk tersebut merupakan grup point. Ya. Bagian. Kemudian kita jawab, terdapat sebuah operasi kotak, sebut saja kotak, dengan aturan untuk setiap A, B, elemen bilangan real bukan 0, A kotak B sama dengan A kali B tambah B, dan himpunan tersebut adalah himpunan bilangan semua bilangan real bukan 0. Himpunan bilangan real tak 0. Nah, artinya harus kita tunjukkan apakah untuk setiap A, B, elemen bilangan real bukan 0, A kali B tambah B, itu hasilnya elemen bilangan real, bukan 0. Itu saya salah. Belum saya tuliskan, tapi itu yang di bagian A kali B tambah B elemen bilangan real, baru saya tuliskan elemen bilangan real, tapi harusnya elemen bilangan real bukan 0. Oke, yang di atasnya bukti itu toh? Iya, Bu. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita ambil permisalan, kita ambil sebuah angka sembarang. Dalam hal ini saya ambil A-nya itu angka -1 dan B-nya itu 4. Maka A kali B tambah B sama dengan -1 kali 4 tambah 4. Hasilnya adalah -4 tambah 4. -4 tambah 4 tentu saja hasilnya adalah 0. Karena 0 itu bukan anggota himpunan bilangan real bukan 0 tadi, maka bentuk yang disajikan tadi bukan grup point. Kesimpulan, himpunan bilangan real bukan 0, operasi kotak bukan grup point. Oke, secara kesimpulan oke, cuma di sini gini ya, kalau kamu itu mengambilnya, ini kan kamu ngambilnya A sama dengan -1 dan B-nya 4. Nah, kalau ini oke. Kalau ini, itu nanti saya anggap kalau B-nya itu bukan 4, itu tidak pernyataan tidak sama dengan 0. Jadi ambilnya tetap A sama dengan A, terdapat A sama dengan -1, maka A kotak B itu sama dengan apa? -1 kotak B toh? Ya, maka sama dengan apa? -1 kali B plus B itu akan sama dengan -B tambah B sama dengan 0 untuk sembarang B. Kalau kasusmu ini hanya berlaku saat B-nya sama dengan 4. Ya. Bu, bukannya cukup dibuktikan kalau bukannya dalam hal ini kan saya menyebutkan untuk setiap A, B termasuk elemen himpunan tersebut. Berarti bukannya kalau misalkan saya tunjukkan A-1 dan B-nya 4 itu saja sudah cukup? Iya, itu kalau apa namanya berlaku hanya untuk nilai B tertentu. Kan ini kan B-nya bisa sembarang toh. Yang pasti nunjuk satu bilangan ada, ternyata setelah dioperasikan ketemu 0, B-nya tetap B saja. Daripada kamu mencari bilangan lain
kan mending kamu ambil satu bilangan aja sudah pasti 0. Iya enggak? Iya. Bisa memang, tapi kan lebih efektif saat ngambil satu bilangan yang memang sudah menjelaskan bahwa itu nanti tidak terbukti. Kalau ini kan kamu harus berpikir B-nya berapa gitu toh. Berarti dalam hal ini aku ambil satu bilangan sembarang aja yang bisa bikin operasinya itu salah. Gimana? Soalnya suaramu putus-putus ya. Berarti Gimana? dalam hal ini kita cukup ngambil satu bilangan. Halo? Berarti dalam hal ini kita cukup ngambil satu bilangan sembarang saja. Ambil satu bilangan saja, Baik. yaitu ketemunya apa? Satu bilangan itu adalah A sama dengan -1. Itu saja. Sehingga -1 dioperasikan dengan B sama dengan -B plus B sama dengan 0. Jadi kamu mencari bilangannya cukup satu saja, karena satu aja sudah cukup toh. Sudah cukup membuktikan gitu loh. Iya. Ya, bisa sih, tapi itu kalau bicaranya di bilangan kan tidak selalu di bilangan toh. Iya, Bu. Gitu ya. Diperhatikan di situnya. Jadi kalau ada satu saja cukup, ya sudah satu saja. Oke? Baik, Bu. Oke, terus lanjut nomor 1, latihan 2.1. 2.1. Ini 2.1 siapa ya? Miliknya siapa ini? Amel. Ya, Bu, saya. Oke. Bu, maaf mau tanya. Mm-mm. Ini kita kan mau masuk semi group, tapi punya Brigita belum? Brigita. Apa saya dulu aja jelasannya? Brigita Group Point mana? Ya, Group Point, Bu. 1E. Oh, 1E. Oke. Oh, iya. Yang ini ya. Ya. Oke, Ya, Bu. kita oke, Brigita saja. Oh, baik, Bu. Oke. Sebentar. Walaupun himpunannya, saya pikir himpunannya sama. Beda atau ya? Beda tuh ini 1E? Beda. Oke, yuk. Ya. Selamat siang Ibu Vela dan teman-teman. Saya akan menjelaskan nomor 1E. Matriks berordo 3x2 dengan elemen-elemennya adalah bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat. Apakah grupoid? Stop dulu. Kemudian, Stop dulu. Itu tadi kamu mengatakan matriks ordo 3x2. iya, Bu. Di review saya, notasi itu namanya apa ya? Oh, himpunan matriks berordo M kali N, Bu. Himpunan semua matriks berordo M kali N. salah. Himpunan semua matriks berordo 3x2. 3x2 ya. Dengan entry-entry-nya bilangan real. Bilangan real. Himpunan bilangan bulat, Bu. Oke, coba diperbaiki. Bu. Himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat. Apakah grupoid? Oke, ini nulisnya tolong diperbaiki ya. Ini masih kurang. Oh iya, Bu. Kurang-kurang toh. Oh ya, kurang-kurang, Bu. Iya. Ya, Nah. Ya, kurang-kurang, Bu. Ya, terus. Kemudian diketahui Z adalah himpunan bilangan bulat.
Lalu kita akan membuktikan bahwa himpunan matriks berorder 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan pada bilangan bulat, apakah grupoid, yang artinya sorry. Ini penjumlahannya bukan penjumlahan bilangan bulat loh kalau kasus di sini. Ini adalah operasi penjumlahan pada matriks. penjumlahan pada Ya. matriks. Karena apa? Ya, Bu. Ini bekerjanya kan kita pakai himpunannya ini toh. Iya, Bu. Maka operasinya ini mengikat operasi matriks. Ya. Coba dipelajari, perbaiki lagi kalimatnya. Oh, berarti dari yang ditanyakan aja, Bu, ya? Ya. Ditanyakan himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan pada himpunan matriks. Terus? Lalu, merupakan operasi biner untuk semua matriks A dan B yang anggotanya merupakan semua B elemen himpunan bilangan bulat. Kemudian buktinya ambil sembarang matriks A dan B yang semua anggotanya bilangan bulat. Kemudian akan dibuktikan apakah matriks A ditambah matriks B elemen himpunan bilangan bulat. Lalu di sini kita mempunyai himpunan. Sebentar, ini kok laptop saya nggak bisa ini ya. Himpunan matriks dengan order 3x2 dengan anggota-anggotanya A11, A12, A21, A22, A31, dan A32. Dan matriks B dengan order 3x2 dengan anggota-anggotanya adalah B11, B12, B21, B22, B31, dan B32. Kemudian dengan operasi penjumlahan pada matriks, kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu matriks A ditambah matriks B, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan bahwa semua bilangan bulat, jika dijumlahkan dengan bilangan bulat lainnya, pastilah merupakan bilangan bulat. Kesimpulannya adalah, jadi terbukti bahwa himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan pada himpunan matriks adalah grupoid. Ya, oke, gitu ya. Nanti hati-hati ya di awal menyebutkan. Oke. Terus ini grup Abelia. Ini Amel ya? Atau bukan? Iya, Bu. Oke, iya, oke. Kita akan membahas nomor 1D. Latihan 2.1, apakah R perkalian semigroup? Nah, akan dibuktikan R perkalian semigroup jika memenuhi syarat. Yang pertama itu grupoid, yang kedua itu setiap A, B, C elemen G, A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, diketahui R perkalian ini merupakan grupoid di pembuktian latihan sebelumnya. Adapun dibuktikan syarat kedua ini asosiatif terhadap perkalian bilangan real. Buktinya, semua bilangan real dengan operasi perkalian memenuhi sifat asosiatif. Jadi terbukti bilangan real perkalian merupakan semigroup. Gitu. Oke. Jadi terbukti semigroup ya? Iya, Bu. Oke. Yang ini miliknya siapa ya? Rahma, Bu, saya. Oke. Yuk. Nah, kemudian yang 1E. Himpunan semua matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat dan diberi operasi penjumlahan apakah semigroup. Diketahui M
3 kali 2 adalah matriks ordo 3 kali 2 yang entry-entrynya bilangan bulat. Ditanyakan apakah itu merupakan semigroup. Artinya harus ditunjukkan apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Bukti. Ambil sembarang matriks A, B, C, ordo 3 kali 2 yang elemen-elemennya bilangan bulat. Lalu akan dibuktikan apakah penjumlahan matriks A, B, dan C bersifat asosiatif. Dari penjumlahan ini diketahui bahwa matriks ordo 3 kali 2 yang entry-entrynya bilangan bulat bersifat asosiatif. Jadi terbukti semigroup. Tahu dari mana itu asosiatif? Itu jadi matriks A dijumlahkan sama B, lalu dijumlahkan lagi dengan C, akan sama dengan A ditambah dengan B dan C. Tahu dari mana? Karena itu bilangan bulat, Bu. Iya, yang bilangan bulat. Kalau bilangan bulat memang jelas, tapi kalau operasi penjumlahan matriks apakah asosiatif? Iya. Hah? Iya, Bu, tahu dari mana? Berikan saya argumennya. Boleh pakai angka, Bu? Enggak boleh. Kalau angka itu sudah menunjuk kayak punya Andri kemarin. Apakah Anda sudah kuliah aljabar linear elementer? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, coba pelajari itu. Gimana? Kalau seperti ini, nggak bisa. Itu kan langsung aja ini kamu paksakan ini yang bagian sini. Bagian sini itu. Alasannya. Ini kan cuma kamu ngubah aja. Ini alasannya dari mana ini? Ibu, Ya. mau tanya apakah harus jadi dioperasikan sampai selesai? Ya bisa kalau itu. Anda mau itu juga coba aja, coba. Ya. Kamu pakai laptop atau enggak? Enggak. Enggak. Pakai HP, Bu. Iya. Pakai HP, oke. Ini kamu perbaiki. Nanti kamu sharekan PDF-nya dan video penjelasannya ya. Baik, Bu. Karena ini fatal loh. Iya. Ya, oke. Saya lanjut ke siapa?
Siapa ya kemarin itu? Bilang 2. Oke, ini miliknya siapa? Ini saya, Bu. Oke, coba jelaskan. Saya sekarang akan menjelaskan nomor 2. Oke. Jadi diberikan himpunan semua bilangan real tak nol, terdapat suatu fungsi operasi kotak dengan aturan untuk semua AB adalah bilangan real tak nol, A kotak B sama dengan A kali B tambah B. Ini kita harus membuktikan bahwa operasi kotak pada himpunan real tak nol ini adalah semigroup. Karena diketahui bahwa himpunan bilangan real tak nol adalah jadi ini adalah himpunan real tak nol, dan telah dibuktikan bahwa penjumlahan kotak penjumlahan operasi kotak pada himpunan bilangan real tak nol ini bukan grupoid. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Andri. Oke. Terus ditanya, ini kurang operasi kotak. Yang mana? Yang ditanya. Oh, yang ditanya. Oke. Iya. Oke, yang ini toh? Iya. Oke. Jadi operasi kotak pada himpunan bilangan real tak nol ini semigroup. Artinya harus tunjukkan bahwa operasi kotak bersifat asosiatif. Iya. Oke. Ini toh? Harus. Iya. Jadi buktinya karena sudah dibuktikan bahwa apa sih? Bahwa operasi kotak pada himpunan bilangan tak nol bukan grupoid, jadi terbukti bahwa operasi kotak pada himpunan bilangan tak nol ini adalah bukan semigroup. Bukan terbukti, tapi jelas bahwa dia real tak nol dengan operasi kotak bukan semigroup toh? Iya. Oke. Ya. Terus ini punyanya siapa? Punya saya, Bu. Oke, yuk dijelaskan. Ya. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu, itu saya salah tulis. Harusnya yang A tambah B huruf kecil itu harusnya A plus B-nya kapital semua. Nah. Iya, karena matriks jadi saya salah tulis. Maksud saya matriks. Ini toh? Iya, salah di situ. Ini ya. Bukan? Iya, Bu. Ini A, ini B, ini juga. Iya, kayaknya yang dibukti juga salah, Bu. Plus B, apakah itu nanti B plus A? Ini juga toh? Iya, Bu. Salah. Ini toh? Iya. Oke, yuk coba jelaskan kamu. Diketahui bahwa M 3x2 adalah himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat. Kemudian ditanyakan apakah pada himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat, apakah operasi penjumlahan pada himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat adalah semigroup abelian. Artinya harus ditunjukkan apakah operasi penjumlahan bersifat komutatif. Dengan kita ambil sembarang matriks A dan B yang merupakan anggota himpunan matriks berordo 3x2 dengan entry-entry-nya bilangan bulat, apakah matriks A tambah B sama dengan matriks B tambah A. Kemudian dibuktikan
sebelumnya itu kalau kalau operasi penjumlahan pada himpunan matriks berordo 3x2 dengan NT-NT-nya bilangan bulat adalah semigroup. Kemudian semua bilangan bulat bila dijumlahkan dengan bilangan bulat lainnya pasti hasilnya merupakan bilangan bulat. Dan itu juga kurang dikit saya tulisannya operasi penjumlahan pada matriks memiliki sifat komutatif, bersifat komutatif. Lah iya, itu alasannya ya sudah, nggak usah ada kata ini. Oh iya, Bu. Yang saya coret-coret ini. Oh, iya. Jadi alasannya menurut definisi atau aturan penjumlahan pada matriks, operasi penjumlahan pada matriks bersifat komutatif sehingga A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, terbukti bahwa operasi penjumlahan pada himpunan matriks berordo 3x2 dengan NT-NT-nya bilangan bulat adalah semigroup abelian. Nah, itu alasannya. Oh, iya. Anda tidak bisa tidak menjabarkan seperti Rahma tadi. Kalau Rahma kan dijabarkan toh entry-entry-nya. Iya, Bu. Nah, itu apa namanya? Bisa menggunakan alasan yang sudah Anda pelajari waktu di aljabar linear elementer karena ini kasusnya adalah matriks. Ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau mau dijabarkan ya saya minta kayak Rahmat tadi dijabarkan bagaimana proses penjumlahan matriknya. Oke ya. Terus yang ini siapa ya? Saya, Bu. Ya. Jadi nomor 2 ini akan dibuktikan apakah himpunan bilangan real tak 0 dengan operasi kotak semigroup abelian. Pertama diketahui himpunan semua bilangan real tak 0 dan sudah dibuktikan sebelumnya bahwa himpunan bilangan real tak 0 dengan operasi kotak bukan semigroup. Ditanya himpunan bilangan real tak 0 dengan operasi kotak semigroup abelian. Buktinya karena sebelumnya sudah dibuktikan bahwa real tak 0 dengan operasi kotak bukan semigroup, maka syarat semigroup abelian tidak terpenuhi. Oke, jadi kesimpulannya? Jadi himpunan semua bilangan real tak 0 bukan semigroup abelian. Bukan semigroup abelian. Oke, jelas ya. Jadi harus berurutan ya. Tertutup, asosiatif, itu kalau semigroup. Kalau semigroup abelian ditambahi komutatif. Nah, ini yang terakhir. Silahkan siapa ini? Saya, Bu. Iya. Ini pakai materi pengantar teori bilangan, toh? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi soalnya, jika Z4 berikan penjumlahan modulo 4, apakah Z4 penjumlahan modulo 4 merupakan semigroup? Nah, diketahuinya itu Z4 anggotanya ini. Ini bisa dilihat dari yang recall catatannya Bu Vela di semigroup, itu di situ kan ada keterangannya. Lalu untuk operasi penjumlahan modulo 4 juga berlaku untuk semua kelas ekuivalensi A dan kelas ekuivalensi B, anggota Z4, itu kelas ekuivalensi A ditambah penjumlahan modulo 4 kelas ekuivalensi B akan sama dengan kelas ekuivalensi A ditambah B. Itu berdasarkan definisi yang di catatan Bu Vela juga. Terus, yang ditanyakannya, untuk Z4 penjumlahan modulo 4 semigroup, itu artinya harus ditunjukkan apakah yang pertama, grupoid, dan yang kedua, penjumlahan modulo 4 bersifat asosiatif, atau bisa ditulis sebagai berikut itu yang udah saya tuliskan.
Lalu untuk pembuktiannya, ambil sembarang kelas ekuivalensi A, B, dan C anggota dari himpunan Z4 dengan kelas ekuivalensi A dapat ditulis 4N ditambah A dengan N anggota bilangan bulat. Itu bisa dilihat untuk PTB waktu itu di teorema kongruensi modulo kalau saya nggak salah. Ya, oke, betul. Terus untuk B dan C-nya juga bisa dituliskan seperti kayak yang kelas ekuivalensi A, dengan kalau yang B, M-nya anggota bilangan bulat, dan untuk yang C, L-nya anggota bilangan bulat. Lalu untuk bukti yang pertama, itu untuk Z4, penjumlahan modulo 4, grupoid, artinya untuk kelas ekuivalensi A ditambah penjumlahan modulo 4 kelas ekuivalensi B akan sama dengan kelas ekuivalensi A ditambah B, dia anggota Z4. Ya kan? Nah, terus karena sebelumnya di pembuktian sudah didefinisikan untuk kelas ekuivalensi A dan B, itu bisa disubstitusikan, lalu dioperasikan penjumlahan bilangan bulat seperti biasa, hingga diperoleh hasilnya kelas ekuivalensi A plus B itu juga merupakan anggota Z4. Karena di situ diketahui N ditambah M itu bilangan bulat juga. Sehingga untuk poin pertama terbukti bahwa Z4 penjumlahan modulo 4 grupoid. Lalu untuk yang poin kedua, penjumlahan modulo 4 bersifat asosiatif terhadap Z4. Itu jika dan hanya jika, seperti yang dituliskan itu. Nah, yang akan dibuktikannya, itu saya ubah ke bentuk yang lebih sederhana dalam perhitungannya di bagian atau itu. Jadi, kelas ekuivalensi A ditambah penjumlahan modulo 4, kelas ekuivalensi B, penjumlahan modulo 4, kelas ekuivalensi C akan sama dengan kelas ekuivalensi A, penjumlahan modulo 4, kelas ekuivalensi B ditambah C. Nah, untuk kelas ekuivalensi ABC tadi sudah didefinisikan di atas, sehingga bisa dituliskan lalu menggunakan penjumlahan bilangan bulat seperti biasa, hingga ditemukan yang bagian terakhir itu 4 dikali N ditambah M tambah L, ditambah A, ditambah B tambah C, atau sama dengan kelas ekuivalensi A, penjumlahan modulo 4, kelas ekuivalensi B ditambah C. Jadi, dari situ terbukti bahwa untuk penjumlahan modulo 4, sifat asosiatif terhadap Z4. Jadi, dari poin 1 dan 2 tadi, terbukti bahwa Z4 penjumlahan modulo 4 merupakan semigrup. Oke. Ya. Oke. Jadi, begitu ya. Jelas ya. Nanti kalau yang belum jelas, bisa diskusi bersama. Nah, selanjutnya, Anda sudah mendownload materi terkait ini, grup dan grup berhingga. Kalau sudah, Anda silahkan mempelajari sendiri, dan itu ada latihannya. Coba dikerjakan dan diupload latihannya itu. Nanti minggu depan akan saya tunjuk, mungkin kalau paling enggak itu hari Kamis saya tunjuk siapa yang maju, yang menjelaskan pekerjaannya seperti mekanismenya seperti tadi, begitu ya. Jadi itu ada materi, ada tulisan saya, ada videonya, silahkan dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via diskusi di LMS. Ya, kalaupun LMS nanti saya itu sampai sekarang itu belum bisa akses LMS lagi, nanti bisa ditanyakan di WA Group. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Ya, begitu ya. Jadi
Anda pelajari materi grup dan grup hingga ada latihan. Coba dikerjakan, nanti saya tunjuk seperti siapa, seperti tadi yang menjelaskan via Zoom, begitu. Oke? Oke, kalau begitu saya akhiri Zoom kali ini. Nanti yang tidak bisa mengikuti Zoom secara full, rekamannya akan saya tempel di LMS. Jadi saat tidak jam sibuk, Anda bisa melihatnya lagi kalau Anda mau ya. Ini karena kebebasan saja sih. Kalau mau, karena materi dari awal itu berurutan, nanti sampai materi akhir itu saling berkaitan. Anda sudah melihat harus paham grupoid, setelah paham grupoid harus semigrup. Untuk paham semigrup harus tahu grupoid dulu apa toh? Iya. Jadi kalau bisa memang ini beruntut. Jadi jangan sampai ada yang terlepas satu materi pun. Oke, ini saya akhiri. Silahkan berdiskusi. Berdiskusi dengan teman boleh, dengan di WA grup saya minta jangan via sendiri ya. Nanti saya tidak bisa memantau. Oke? Oke.